Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 300024039 dari kelompok 8. Di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi nomor 2 yaitu tentang jantung, tentang anatomi jantung. Jadi yang pertama itu sistem kardiovaskular itu kan terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan pembuluh darah. Nah, jantung itu merupakan induk dari sistem kardiovaskular dan dia itu fungsinya untuk menggerakkan sirkulasi sebagai pompa tekanan. Jadi, jantung itu merupakan organ yang paling penting, yang merupakan salah satu organ yang paling penting dalam tubuh kita. Gitu. Nah, jantung itu mempunyai lapisan pembungkus, namanya itu perikardium. Nah, perikardium jantung itu juga terbagi menjadi dua, ada perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Jadi perikardium ini dia tuh kayak suatu kantong fibrosa yang fungsinya ya untuk membungkus jantung supaya uh, dia tuh nggak bergesekan dengan organ-organ yang ada di luar. Perikardium fibrosum dia pertama ada perikardium fibrosum. Dia letaknya itu ada di eksternal dari jaringan fibrosa. Fungsinya untuk melindungi kor, membatasi gerak kor, dan juga menjaga kor itu agar di tempatnya. Terus ada perikardium serosum. Perikardium serosum dia terdiri atas dua lapis serosa, ada lamina parietalis perikardii dan juga lamina visceralis perikardii. Nah, untuk lamina parietalis perikardii dia itu melapisi fases interna dari perikardium fibrosum. Kalau lamina visceralis perikardii dia langsung melapisi jantung atau biasanya untuk kalau lamina visceralisnya ini dia namanya tuh epikardium sebagai lapisan pembungkus jantung. Nah, di antara lamina parietalis dan juga lamina visceralis itu ada sebuah ruangan atau namanya itu cavum perikardii. Nah, dia itu berisi sebuah cairan namanya itu cairan seros atau liquor perikardii. Intinya cavum seros itu dia itu fungsinya kayak sebagai pelumas untuk meminimalkan gesekan kor dengan perikardium fibrosum. Terus ada sinus perikardii. Jadi sinus perikardii itu ada sinus obliquus perikardii yang merupakan refleksi dari vena cava superior, vena cava inferior, juga vena pulmonalis yang memasuki jantung. Terus ada transversus pericardial sinus. Dia alur di mana aorta dan trunkus pulmonalis itu meninggalkan jantung. Selanjutnya, kita masuk ke vaskularisasi dari perikardium. Jadi vaskularisasi perikardium itu ada arteri pericardiofrenica yang merupakan cabang dari arteri paru-paru interna, terus musculophrenica, venica superior, bronchialis, dan arteri esophagealis. Untuk venanya mengikuti dan ada dari sistem azygos. Terus inovasinya ada nervus phrenicus, kemudian truncus symphaticus, dan juga nervus vagus. Selanjutnya ada letak anatomis dari ini udah masuk ke jantung. Jadi kita akan membahas tentang anatomi dari jantung. Jadi cavitas thoracis dia itu terletak di mediastinum medius yang bagian inferior. Terus untuk letak anatomisnya dia itu dilihatkan pada cavitas thoracis. Dia dieratkan dengan corpus sterni oleh ligamentum sternal pericardiaca. Terus dia ya ini terus dia dieratkan oleh proses Prodeus oleh sipopericardial ligamen, terus ada oleh vertebrae pericardial dan oleh diafragma pericardiophrenic. Terus untuk batas-batas jantung, dia intinya kalau kanan atas dia SIC2 linea parasternalis dextra, kalau kiri atas SIC2 linea parasternalis sinistra, kalau kanan bawah itu SIC4 linea parasternalis dextra, dan kalau kiri bawah dia SIC5 linea midclavicularis sinistra. Terus struktur eksterna dari core. Struktur eksterna dari core dia itu ada
apex, basis, dan juga 3 fasies. Jadi fasiesnya itu ada fasies sternocleidomastoid yang anterior, terus fasies diaphragmatica yang paling bawah, terus fasies pulmonalis yang di bagian lateralnya. Terus basisnya dia itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan kalau apexnya dia mengarah ke pinggang kiri, panggung kiri. Nah, terus kalau basis cordis itu terdiri atas atrium dextrum yang menghadap ke belakang ke arah dari craniolateral dextra, terus apex cordis dia mengarah ke arah ventroclevicular sinistra. Oke, selanjutnya ini ya jantung dari kiri ventral, ini jantung kanan pov dorsal. Selanjutnya di jantung ada skeleton cordis. Itu fungsinya itu tempat melekatnya miokardium. Jadi intinya kayak kerangka jantung gitu, sebagai tempat pelekatan katup-katup yang ada di jantung juga. Terus itu di atas anulus fibrosus. Uh, terus ada trigonum fibrosum dan juga pars membranacea, septum interventricular, interatrial, dan juga atrial ventricular. Ini anulus fibrosus. Terus ini ada trigonum-trigonumnya. Nah, untuk anus fibrosus, dia itu adalah 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventrikular, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Jadi dia tuh bagi 4 ada anus atrioventricular dexter, sinister, dan anus valva aorta, serta anus valva trunci pulmonalis. Kalau trigonum fibrosum, dia tuh kayak penebalan kayak gitu. Ada trigonum fibrosum dextrum dan juga trigonum fibrosum sinistrum. Oke, selanjutnya kita akan bahas struktur internal dari jantung. Struktur internal dari jantung itu yang pertama ada atrium dextra. Oke, dari atrium dextra ini tuh ada bagian halus dari atrium dextra yaitu sinus venarum cavarum. Terus di bagian kasarnya itu ada musculus spectinati. Nah, di bagian halus dan kasar dipisahkan oleh crista terminalis. Itu untuk bagian dalamnya, sedangkan di bagian luarnya itu ada sulcus terminalis. Terus di sini ada namanya fossa ovalis dan limbus ovalis kayak penebalannya ini. Nah, fossa ovalis ini merupakan obliterasi dari foramen oval yang dia itu ada di septum interatrial. Terus ada ostium avedextra juga, ada ostium sinus coronarius dan ostium vena cava inferior. Nah, selanjutnya ada ventriculus dexter. Ventriculus dexter dia itu terdiri atas satu ruangan yang kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Yang pertama ada musculus papillaris. Ini ya. Terus ada yang ini, terus ada trabecula septomarginans ini. Dan di ventriculus dexter itu ada ostium trunci pulmonalis yang fungsinya untuk menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Terus ada atrium sinister. Atrium sinister ini ya, dia terdiri atas sinus venarum cavarum ya, sama dia ada auricula sinistra. Oh ya, di dextra juga ada auricula dextra, terus dia ada fossa ovalisnya juga, dan juga ada valvular foramen oval. Nah, untuk atrium sinister dia dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra yang superior dan yang bawah yang inferior. Terus next ada ventricularis sinister. Nah, ventricular sinister dia itu adalah pembentuk dari apex cordis. Nah, terus dia miokardnya paling tebal dibanding vestibulum aorta yang lain. Terus dia ada ostium aorta dan musculus sepularis juga. Terus katup jantung ya, kita tahu ya katup jantung itu dia ada 4, ada 2 katup atrioventricularis yaitu katup tricuspid dan juga katup bicuspid, terus ada 2 katup semilunaris, katup aorta dan valva aorta, dan juga katup truncus pulmonalis. Terus neurovaskularisasi dari jantung. Jadi intinya jantung itu dia divaskularisasi oleh dari coronarius dextra et sinistra yang merupakan cabang dari aorta ascendens, yang mana arteri koronaria dextra dia akan bercabang di ramus varis SA, ramus marginalis dextra sebagai yang tepi-tepi dari margin dextranya, terus ada ramus interventriculis yang posterior atau posterior descending arteri. Nah, sedangkan kalau arteri koronaria sinistra dia itu bercabang menjadi ramus interventriculis yang anterior atau LAD, left anterior descending artery, maaf,